Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah bahwa pada hari ini atau pagi ini semua bisa masuk lengkap. Alhamdulillah menggunakan kesempatan dan menggunakan nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat itu ada berapa? Ada dua, pinter. Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Ada yang sudah tahu zakat fitrah? Karena ini sudah sering kita lakukan atau kita sering melihat orang tua kita membayar atau menunaikan zakat fitrah. Coba apa itu zakat fitrah? Oh ya, yang lain selain Diki, silahkan. Yuk kita ulas bersama-sama. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan. Zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang punya kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak kecil, sebagai mengeluarkan makanan pokok untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, sebagai untuk membersihkan dirinya sebagai sah puasanya dan hari Idul Fitrinya. Jadi artinya apa? Ketika orang puasa kok zakat fitrahnya belum dibayarkan, itu artinya puasanya belum dianggap sah. Itu fungsinya zakat. Jadi jangan disepelekan. Maka nanti ketika sekalian sudah menunaikan ibadah puasa, nanti jangan lupa membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini fungsi untuk apa tadi? Membersihkan jiwa. Betul, pintar. Jadi manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu jiwa dan jasmani, rohani dan jasmani. Lah, roh jiwa kita itu dibersihkan lewat zakat. Nah, kita lanjut pelajaran. Kalau tadi kita membahas pengertian zakat fitrah dan sudah banyak yang hafal lancar-lancar, kita lanjut dengan membahas hukum zakat fitrah. Ada yang tahu? Kira-kira apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah? Fardhu ain. Oke, betul. Apa itu fardhu ain? Ada yang tahu? Fardhu ain adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Makanya tadi pengertiannya baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, itu namanya fardhu ain, harus dilakukan oleh setiap orang mukallaf, siapapun dia harus melakukan itu. Makanya hukum zakat fitrah adalah fardhu ain, harus dilakukan oleh setiap orang muslim atau mukmin atau orang mukallaf. Oke, pintar. Selanjutnya kita bahas syarat zakat fitrah. Syarat membayar zakat fitrah ini ada berapa? Lihat di bukunya kalau belum hafal. Ada, ya betul, ada 3 syarat mengeluarkan zakat fitrah. Ini ada 3. Yang pertama, syarat mengeluarkan zakat fitrah yang pertama Islam. Betul. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini harus beragama Islam. Kalau dia tidak Islam, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Maka yang orang-orang kota yang punya tetangga orang Kristen, orang Hindu atau Buddha, mereka kok tidak mengeluarkan zakat, ya jangan dipaksa dan kita jangan minta. Tapi kalau mereka memberi, itu bukan sedekah, bukan zakat, tapi pemberian biasa. Oke, syarat pertama, syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah Islam. Yang kedua, syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah dia punya kelebihan, dia memiliki kelebihan pada malam hari dan siang harinya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Apalagi, apa tadi? Syarat yang kedua, mempunyai kelebihan makanan pada malam hari dan siang harinya untuk dirinya dan keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Paham? Paham. Syarat ketiga, ini agak sulit karena agak panjang. Ada yang hafal? Nah, coba dihafalkan dulu. Silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk menghafal syarat yang ketiga. Sudah hafal? Oh, lupa. Syarat yang ketiga adalah orang itu harus masih hidup pada saat terbenamnya matahari
pada malam hari raya Idul Fitri. Hafal? Diulangi. Orang itu harus masih hidup saat terbenamnya matahari pada malam hari Idul Fitri. Artinya apa? Gampangannya itu ketika hari raya dia masih hidup. Nah, berarti kalau pas hari raya kok dia masih hidup, berarti dia masih punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ketika sebelum hari raya kok dia sudah meninggal, berarti kan tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Itu gampangannya begitu. Orang kok masih hidup pas butuh, yuk gampangannya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hari raya kok sudah meninggal, yuk tidak wajib. Nah, batasannya hari raya itu ketika matahari sudah terbenam, begitu ya. Sudah paham? Nah, direnungkan, dipikir-pikir. Saya kasih waktu kesempatan 2 menit untuk merenungkan dan memikir. Nanti kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Kita lanjut pelajarannya. Kali ini kita akan membahas waktu mengeluarkan zakat. Artinya kapan zakat fitrah itu boleh dikeluarkan. Ada berapa waktunya itu? Sudah baca belum? Kalau belum, yang belum dibaca dulu, yang sudah bisa disebutkan. Pertama, waktu yang diperbolehkan. Yang kedua, waktu yang diwajibkan. Dan yang ketiga adalah waktu afdol. Waktu yang diperbolehkan yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, itu diperbolehkan. Jadi kalau kita mau zakat lebih awal, itu mulai tanggal 1 sudah bisa membayar. Tapi ini tidak umum dilakukan. Biasanya membayar zakat itu kalau sudah menjelang akhir. Yang kedua, waktu yang diwajibkan membayar zakat fitrah yaitu mulai matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan dan sampai sebelum sholat subuh. Itu waktu yang diwajibkan. Jadi waktu wajib membayar zakat fitrah itu mulai matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Itu waktu wajib. Jadi nak sampean mau wajib zakat fitrah itu harus setelah matahari terbenam malam bodoh nukelu. Nah, namung desa malam bodoh. Yang ketiga, waktu yang afdol. Nah, waktu yang afdal untuk membayar zakat fitrah ini adalah setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Ini ya afdal, yang utama. Karena utama ini waktunya ya sebentar, harus hati-hati. Hati-hatinya bang, karena waktunya hanya dibatasi setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Nah ini nanti kalau kebablasan sampai membayar zakat fitrah kok setelah sholat id, itu bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Paham tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah? Ada 3, waktu diperbolehkan, waktu yang diwajibkan, dan waktu yang afdol. Kalau di luar itu zakat fitrah kok dikeluarkan setelah sholat id, bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa ya. Lalu kalau kita memberikan zakat fitrah, lalu kepada siapa zakat fitrah itu harus kita berikan? Nah, zakat fitrah ini harus kita berikan kepada 8 golongan seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fisabilillah wa binis sabil. Pertama adalah fakir, miskin, mu'alaf, riqab, sabilah, ibnus sabil. Mengapa kok fakir miskin ini disebut awal? Karena ini yang harus diutamakan. Kalau kedua orang ini adalah orang yang membutuhkan, sementara yang lain itu kadang-kadang mereka adalah kaya, hamil, kadang-kadang orang kaya. Itu. Lalu kita sekarang bahas lanjutnya adalah hikmah zakat. Kalau kita disuruh dan dianjurkan zakat, lalu apa ada hikmahnya, apa ada manfaatnya? Tentu ada. Ada berapa itu di buku? Coba dilihat. Di buku yang kalian pegang itu hikmah zakat ada 4. Yang pertama adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena kita diberi kelebihan pada malam hari raya, kita masih punya kelebihan, bisa makan, maka kita diwajibkan membayar zakat. Firman Tuhan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ini dalam surat Ibrahim ayat 7. Hikmah zakat yang kedua adalah untuk hikmah zakat yang kedua yaitu dapat meringankan beban orang lain. Hikmah zakat yang ketiga untuk menjauhkan diri dari sifat kikir dan sifat-sifat tercela lainnya. Hikmah zakat yang keempat adalah untuk
untuk menanamkan sikap kasih sayang di antara sesama. Itulah hikmah zakat fitrah atau hikmah zakat, karena kita punya dua zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Apa tadi hikmahnya? Pertama, untuk mensyukuri nikmat, Yang kedua, dapat meringankan beban orang lain. Yang ketiga, untuk menjauhkan diri dari sifat kikir dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang keempat, hikmahnya adalah untuk menanamkan sikap kasih sayang di antara sesama. Itulah hikmah zakat. Nah, sekitar pembahasan zakat ada yang masih dipertanyakan? Kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah habis, sudah mepet, tinggal 2 menit. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka pertemuan pembahasan zakat kita cukupkan pada hari ini. Terima kasih sudah paham semua, pintar-pintar. Jangan lupa belajar lebih rajin lagi dan lebih giat lagi agar pelajaran berikutnya lebih menguasai lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.